Nah, kenapa Kakak Irma sudah begini? Ini keliru ngitungnya. Gimana Karena Kakak Irma? 570 anggota itu kan nggak semuanya terpilih kembali. Ya kan? Ada yang tidak terpilih, ada yang terpilih. Kalau yang terpilih kembalinya 75%, berarti kan cuma 25% yang pensiun. Ya. Jadi ini hitungannya belum benar juga nih. Ini kayak asumsikan itu. asumsi, Ya, namanya tapi juga gini, perhitungan. Betul. kita Tapi terima kasih sudah bantu menjelaskan Kakak Irma. Tapi kita harus gini, kita harus juga menyampaikan ini ke publik secara benar Ya, supaya angka ini jangan dianggap bahwa ini sudah pasti akan keluar setiap per tahun tahun. keluarnya segitu. Nah sekarang pertanyaan apa? Yang mau dikomentarin apa yang dengan 17 miliar? Berarti banyak ya, lumayan banyak loh Sekarang itu. bandingkan dengan pegawai negeri. Angkanya, Bang Coba Nurdin. katakan pegawai negeri 1 juta. 1 juta rupiah. Kali berapa juta pegawai negeri? Dan pegawai negeri nggak keluar uang loh waktu dia masuk jadi DPR. pekerja. Dibandingkan dengan pegawai Itu yang saya katakan tadi. Pemerataan tidak berarti harus sama. Keadilan tidak berarti harus sama. Itu tidak bisa dibandingkan seperti itu karena stratanya berbeda. Itu tidak bisa dibandingkan anggota DPR, pejabat negara dengan pegawai negeri biasa. Nggak apple to apple. Tidak apple to apple. Gitu. Pemerataan tidak harus merata. Ya. Keadilan tidak harus merata. Itu pengertian keadilan. Iya, sebenarnya Enggak, kalau angka ini tadi kan sebenarnya semacam simulasi. Dengan asumsi 580 anggota dewan tak terpilih kembali, dia pensiun angkanya segini setahun. Kalau disimulasikan yang lolos 50% tinggal bagi 2 aja. 17,5 separohnya. Tidak berarti bagi negara Itu seperti kan itu memang tidak berarti. Kan begini sebenarnya, ada sesuatu yang paradoks. Di awal saya sudah mengatakan sebenarnya kalau soal pensiun kayak gini, kenapa misalnya PNS dari tempat yang lain itu tidak diributkan? Karena mereka itu tidak pernah mengkomparasi dengan kinerja. DPR ini kan wajah depan dari politik kita. Day to day dia bicara tentang kepentingan publik, tentang ekonomi, tentang pengawasan, tentang kemacetan, dan seterusnya, dan seterusnya. Per hari ini belum ada perubahan paradigma di benak masyarakat kita itu. Yang dibayangkan oleh masyarakat kita per hari ini, anggota dewan itu adalah mereka yang fasilitasnya cukup bergelimang. Dana resesnya besar, Kundapil juga besar, keluar negerinya juga besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kerjanya tidak terlampau mantap. dana reserve itu jadi tidak masuk kantong. Memang. Dana reserve itu dipakai untuk kembali ke masyarakat. Betul. Kalau resesnya benar. Nah, kalau itu soal lagi, itu soal lagi. belum lagi soal sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kalau shotpushnya benar. Enggak, Kan banyak yang 4 terkesan pilar, formalitas laporan-laporannya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu pun yang menikmati masyarakat, bukan anggota dewan. Anggota dewan hanya mendapatkan value edit ketemu dengan masyarakat, tapi duitnya nggak sama sekali nggak kita pegang. Karena ini kan soal akuntabilitas, betul. Tapi kan publik taunya nih angka-angka yang Nggak keluar. boleh, harus diinformasikan ke publik secara benar. Nah, makanya saya ada di sini, saya harus menginformasikan ke publik secara benar bahwa apa-apa yang sekarang ini disampaikan ke publik bahwa uang reses, uang kundapil itu seolah-olah semua masuk kantong. Kalau anggota DPR-nya brengsek, ya memang masuk kantong. Nah, tapi kan nggak semua anggota DPR itu brengsek. itu pertanyaan saya, Kakak Irma, kira-kira Tapi nggak bisa digeneralisir. yang lurus seperti Kakak Irma ini berapa persen? Ya tapi nggak bisa Yang digeneralisir. kundapilnya Adinda. benar, 4 pilar kebangsaannya, sosialisasinya benar, resesnya juga benar. Kalau tidak salah misalnya reses minimal 18 kali pertemuan di sejumlah titik misalnya. Atau jangan-jangan 2 kali pertemuan diamplifikasi jadi 18 kali pertemuan. Kami di Nasdem itu kalau reses itu harus ada foto. Ya, harus ada foto yang dipublikasikan ke media loh. Dan itu harus setiap tahun kami harus buat buku. Itu di Nasdem, saya nggak tahu yang di tempat lain ya, tapi itu selalu kami buat. Jadi harus kami sosialisasi, itu harus ada medianya, dan medianya harus dipublikasikan. Nah nanti itu dibuat buku per tahun. Tapi itu tidak menjadi standar anggota DPR. Oh enggak. Ini Dan itu yang sebenarnya tergantung partainya. Fungsi kesekjenan di situ, cara menjelaskan ke publik itu menjadi penting bahwa fasilitas yang dinikmati hari ini itu tidak bisa dipersonifikasi sebagai sebuah insentif personal, tapi sebuah aktivitas. Per hari ini memang public speaker yang kemudian terjadi di anggota dewan itu nggak sampai. Jadi anggota dewan yang datang jam 8 pulang malam kan tidak terekspos. Yang terekspos itu kalau paripurna sepi, rapat komisi sepi. Meski dalam prakteknya juga begitu, terutama kalau mitranya itu adalah tidak terlampau komisi basah. Jadi agak sepi rapatnya. Ini yang saya kira memang menjadi tantangan penting ya.
bahwa ini bukan soal bagaimana penghargaan, tapi bagaimana kinerja kawan-kawan DPR itu minimal harus disampaikan secara terbuka. Kalau itu clear, saya kira tidak akan ada perdebatan saya setuju apapun. Mas Adi. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendisiplinkan. Dan itu termasuk ke partai. Ya. Partai ketika ada anggotanya yang malas, ya, hanya isi daftar hadir kemudian tidak pernah muncul dan sebagainya, itu partai harus memberikan punishment itu. Dan kemudian di samping itu di DPR sendiri juga harus ada kedisiplinan. Dan saya kira jadi bukan kita menjustifikasi kelemahan dari substansi, tapi kita harus mengatasi kelemahan terjadi. Contoh tadi yang disampaikan itu soal reses, ya. Pertanggungjawabannya harus dibenahi. Bagaimana pertanggungjawab itu akuntabel gitu. Sehingga 18 kali pertemuan tidak dibuat dan menjadi jangan sampai kegiatan tahun lalu didaur ulang sebagai kegiatan reses hari ini. Ya, itulah pertanggungjawaban yang harus dibenahi. Oke. Mas Hanafi ini melihat juga apakah persoalan perdokumentasian laporan pertanggungjawaban yang tidak rapi sehingga sebetulnya ada kinerja-kinerja baik dari DPR yang tidak terpublikasikan dengan baik. Apakah sebatas itu persoalannya atau Anda melihat memang pada dasarnya kinerjanya itu belum memenuhi standar yang diinginkan publik. Tapi standar publik kan juga beda-beda ya. Ya, saya mengakui bahwa kerja politik itu kerja yang berat. Membangun representasi dari bawah ke atas dan tidak semua orang bisa punya intensi di situ gitu ya. Tapi persoalannya semuanya harus bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Misalnya DPR punya mekanisme reses, DPR punya mekanisme kunjungan ke dapil, kunjungan ke luar negeri. Kemudian juga punya mekanisme hal lain yang itu menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Nah ini kan kita kesulitan menemukan standar pertanggungjawaban kinerja DPR dari aspirasi menjadi kebijakan. Makanya kemudian DPR yang sekarang itu kan membentuk alat kelengkapan yang namanya Badan Penyerapan Aspirasi ya kalau tidak salah Bu. Nah itu kan salah satu pintu keluar ketika aspirasi dari masyarakat ini selalu mentok di DPR ya. Makanya dibentuk Badan Aspirasi ini. Tapi kemudian juga perlu dilihat lagi bagaimana nanti mekanisme akuntabilitas dari badan ini gitu ya. Nah, artinya kami melihat bahwa kinerja ini, oke, banyak anggota DPR yang berkinerja bagus dan saya juga menyaksikan anggota DPR ketika di dapil itu cukup aktif menyampaikan menyerap aspirasi bahkan menurunkan program-program pemerintah ke orang yang tepat gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga anggota DPR yang tadi dibilang nakal gitu ya dan lain sebagainya. Nah kalau tidak ada standar akuntability yang dibangun dalam mekanisme kerja DPR ini yang jadi problem. Bahkan kami mencari laporan reses itu susah sekali gitu ya. Ya untung Nasdem salah satu partai yang bikin laporan itu ya. Tapi kalau partai yang tidak, bagaimana kita tahu bahwa si anggota A itu melakukan reses? Nah kan itu yang menjadi ada praktek-praktek baik sebetulnya yang bisa dijadikan rujukan oleh DPR ketika hendak mengembangkan atau menyeimbangkan antara penghargaan dengan mekanisme kinerja yang transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Menilai kinerja DPR itu bagaimana jadinya? Satu lagi ya, jangan salah ya. Nasdem itu punya media center. Jadi siapa di komisi apa, dia 1 bulan itu dia bicara ke publik, menyerap aspirasi publik tuh kita semua ada. Kita dan itu terdokumentasi kalau di kita. Mungkin karena memang kita punya media juga ya. Kalau di Golkar gimana tuh Bang Nurdin? Ya saya kan baru masuk ini. Jadi saya tidak terlalu memahami, tapi di Partai Golkar juga upaya-upaya praksi untuk mendisiplinkan anggota itu ada itu. Anggota juga melapor kepada praksi, karena praksi melapor kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya, selama ini kan jadinya kita mengacu pada survei, lembaga-lembaga yang membuat survei kepuasan publik terhadap berbagai lembaga tinggi negara termasuk DPR. Karena susah sekali untuk mencari penilaian objektif untuk menilai kinerja DPR itu lewat media apa? Yang diukur kebanyakan dalam survei itu, kalau saya membaca, itu pada undang-undang. Kinerja tidak capai target. Dan tadi Mbak Irma sudah menjelaskan itu. Bahwa untuk apa DPR legislasi itu mengejar target tapi kemudian berujung kepada MK. Itu. Nah, oleh karena itu kinerja ini juga memang harus tetap diperbaiki. Artinya terukur bahwa dalam setahun itu kita jangan mengejar target yang begitu tinggi terus tidak tercapai. Kita ukur saja bahwa kemampuan anggota DPR itu dalam membentuk undang-undang bersama pemerintah hanya sampai sekian. Nah,
Berarti yang membuat targetnya harus realistis dong di harus awal. realistis gitu. Tidak boleh mengada-ada, bukan juga mengada, tidak boleh mimpi gitu loh. Tidak boleh ego di situ. Kita kan bisa ukur sebetulnya 12 bulan itu berapa waktu yang bisa dilakukan untuk berapa lama bisa dilakukan untuk membuat satu undang-undang. Itu bisa diukur sebetulnya itu. Nah, sehingga kinerja DPR yang sekarang ini diukur hanya dari kehadiran. Yang kedua adalah undang-undang tidak tercapai, sehingga disimpulkan kinerja DPR itu kurang Kalau bagus. hadir juga dia sebagai follower untuk apa juga? Kan memang selama ini kan anggota dewan itu dipersepsikan sebagai anggota yang penuh dengan fasilitas dan bahkan bergelimang. Punya namanya tenaga ahli, punya asisten pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kinerja anggota dewan. Kalau asisten pribadi nggak ada, adanya tenaga ahli. Nah, tenaga ahli sama ASPRI, bukannya itu masuk dalam include di Aspri nggak dalamnya? ada, tenaga ahli. Tapi include di dalamnya kan ada 7 orang apa 5 orang, saya lupa persis. Admin 2, admin ya, admin Oh, jadi masuk dalam ASMIN dulu kalau tidak salah ada nomenklatur Kalau ASPRI nggak namanya. ada, admin ada, TA ada. Nah itu yang saya kira karena memang begitu banyak support system yang melekat pada anggota dewan, tiba-tiba kemudian di masa akhir ada dana pensiun, ini yang diributkan oleh publik sejak jadi anggota dewan sampai akhir. Anggota dewan ini sudah mantap betul. Karena kalau dikalkulasi uang pensiun cuma 2 juta, 3 juta per bulan, menurut saya ini sangat merusak kredibilitas anggota dewan yang menurut saya sudah mapan sejak lama, terlampau kecil. Adi. Oleh karena gimana kakak? Wani pironya dihapus dulu. Baru kemudian masyarakat boleh menuntut anggota dewan dengan semua tuntutannya. Ini juga harus fair. Oh iya, kalau itu ya. Jadi wani pironya itu harus dihapusin juga. Supaya apa? Supaya nggak seperti Adi bilang tadi, seolah-olah bergelimang begitu. Padahal banyak juga anggota dewan yang keluar uang ketika mau jadi anggota dewan itu nggak balik modal, bos. Ya, saya khawatir ya. Mau dapat uang pensiun seumur hidup. Kebanggaan. Itu yang banyak terjadi. Saya khawatir. Sebelum kita dengar kekhawatiran Mas Adi berikutnya, kita jeda dulu ya. Kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.